Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi dengan saya di sini. Mendengar dari namanya, Artificial Intelligence atau AI terdengar seperti suatu teknologi dari masa depan yang akan mentransformasi kehidupan manusia. Tapi, sadar atau tidak, AI bukan lagi merupakan teknologi masa depan. Perkembangan sepanjang sejarah membawa banyak penggunaan AI yang dikembangkan di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, otomotif, retail, hingga perbankan. Jika melihat ke masa depan, kemungkinan pengembangan yang dapat dihasilkan dari AI tidak akan ada habisnya. Namun, untuk dapat memahami AI dengan lebih baik, kamu perlu mengetahui awal mula sejarah AI atau Artificial Intelligence sebelum menjadi topik yang sangat tren seperti saat ini. Artificial Intelligence atau biasa disingkat AI adalah cabang ilmu komputer yang menggunakan kemampuan mesin untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. AI mengumpulkan dan mengolah berbagai data yang diterimanya, dan akan menjadi informasi berguna agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Sejarah AI dari waktu ke waktu. Sejak abad 20, istilah AI sudah mulai bermunculan, baik dalam penelitian maupun dalam film genre fantasi. Hello, I'm John Gustafson, and this is Charles Schorb, and this is a replica of the first electronic digital computer, the Atanasoff-Berry computer. Kehadiran Atanasoff-Berry Computer atau ABC pada tahun 1940, membangkitkan semangat para ilmuwan untuk mengembangkan ide pembuatan electronic brain, yang kemudian terus berkembang dan menjadi Artificial Intelligence yang kita kenal sekarang ini. Awal mula sejarah AI. Sejarah AI berawal di tahun 1950 oleh seorang ilmuwan matematika, yaitu Alan Turing. Dalam tulisannya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence, mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat pengembangan AI. Turing menyatakan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan yang tersedia. Dan timbullah pertanyaan, mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama? Maka, para ilmuwan lain pun semakin yakin dan bersemangat untuk menciptakan mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia. Pada tahun 1956, nama Artificial Intelligence pertama tercetus dari John McCarthy, pada saat dalam sebuah program AI Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Namun sayangnya, proyek ini tidak berjalan semulus rencana awal, karena kurangnya komitmen dari para peneliti yang terlibat. Pengembangan AI saat itu cenderung lambat, tetapi proyek inilah yang memulai peluang AI hingga bisa berkembang seperti saat ini. Perkembangan pesat terjadi pada AI selama tahun 1960, di mana komputer kini telah mampu menampung lebih banyak informasi, dan lebih mudah untuk mendapat akses yang cepat dan murah. Beberapa algoritma mesin learning juga mulai dipakai untuk menyelesaikan permasalahan spesifik. Natural Language Processing atau NLP yang pertama, bernama Student adalah model AI yang dibuat di Lisp untuk menyelesaikan permasalahan aljabar. Student dianggap sebagai milestone awal dalam dunia AI NLP. Pada tahun 60-an juga muncul Eliza. Masih menggunakan NLP, Eliza adalah chatbot pertama sebelum dikenal Siri, Alexa, dan berbagai robot NLP yang ada sekarang. Pemerintah saat itu menaruh harapan besar akan kehadiran Eliza karena potensinya untuk menerjemahkan bahasa dengan sangat baik melalui data processing. Harapan ini meyakinkan pemerintah untuk memberi dukungan modal besar pada pengembangan AI di tahun 60-an. Masuk tahun 70, Jepang menciptakan Wabot 1. Robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, serta berbicara. Fase AI Winter.
Pemerintah dan korporat yang selama ini mendanai penelitian AI, merasa bahwa dalam 10 tahun terakhir, para peneliti gagal memenuhi janjinya dan menciptakan kemajuan yang signifikan pada AI. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pembiayaan yang selama ini diberikan. Pada momen inilah di mana sejarah AI Winter yang selama kurang lebih 2 dekade sejak 1973 hingga tahun 1990 terjadi. Para peneliti menemukan kesulitan untuk menciptakan mesin pintar karena keterbatasan utama yang dihadapi adalah komputer yang belum memadai. Pada masa itu komputer yang digunakan belum cukup canggih untuk memproses data dalam jumlah masif, disertai dengan kinerja komputer yang lambat. Sejarah AI di akhir abad milenium, pada tahun 1990. Memasuki tahap akhir abad milenium, rupanya nasib AI cukup baik untuk memasuki abad baru ini. Banyak milestone yang dicapai AI selama tahun 90-an, yang menjadi magnet pemikat untuk banyak perusahaan Amerika berinvestasi. Peran pemerintah Jepang yang yakin terhadap pengembangan komputer pintar, juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan AI di tahun 90-an. Pada tahun 1997, mesin Deep Blue yang dikeluarkan IBM untuk pertama kalinya dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia, yaitu Garry Kasparov. Yang menjadi berita besar pada perkembangan AI di masa itu. Pada tahun yang sama pula, Windows mengimplementasi penggunaan speech recognition software pada Dragon Systems yang diciptakan. Tahun 1998, AI berkontribusi pada mainan anak-anak. Furby adalah binatang robot mainan pertama yang diciptakan dan memperoleh banyak perhatian di kalangan orang tua. Dave Hampton dan Caleb Chong berhasil mengimplementasi AI tidak hanya dalam pekerjaan serius, tetapi juga untuk hiburan sehari-hari. Dilanjutkan dengan keluarnya Artificial Intelligence Robot, yang bernama Aibo oleh Sony pada tahun 1999. Robot berupa anjing ini mampu berinteraksi dengan dunia luar, baik itu pemiliknya, lingkungan sekitar, bahkan Aibo dengan lainnya jika bertemu. Perkembangan AI sangat pesat pada saat menutup abad 20 tersebut. Sejarah AI di abad 21. Di abad ini AI semakin siap untuk tampil di hadapan umum. Selama awal tahun 2000, penggunaan AI terus meningkat, dan informasi seputar AI semakin banyak disebarkan. Drop your weapons, you're under arrest. Vincent Moore is a former soldier. The problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable. Film adalah salah satu media penyebaran informasi AI, di mana saat itu, banyak film yang menceritakan tentang AI dan penggunaannya, sehingga orang semakin paham gambaran AI seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Korporat juga semakin marak menggunakan AI, dan terus mengembangkan mesin learning dengan dukungan perangkat komputer yang sudah memadai. Pada tahun 2009, Google secara diam-diam telah memulai perancangan mobil tanpa pengemudi, yang akhirnya diumumkan ke publik di tahun 2014 setelah lolos dari Nevada Self-Driving Test. Sejarah AI saat ini. Untuk sekarang, kita sudah bisa mengatakan bahwa AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan teknologi saat ini. Kini penggunaan AI adalah hal yang umum dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita akan bertemu dengan banyak pemanfaatan AI yang membantu kita lebih mudah menyelesaikan berbagai tugas. Perkembangan AI yang sudah ada sejak 50 tahun lalu, kini sudah mengalami banyak kemajuan. AI semakin pintar dan mampu membantu kehidupan manusia, bahkan memberikan jawaban yang lebih akurat atas suatu permasalahan.
Kedepannya, AI akan terus berkembang dengan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, bahkan yang tidak ada dalam bayangan kita sekalipun. Menurutmu inovasi apa yang akan dihasilkan berkat AI dalam 20 tahun ke depan? Terima kasih sudah mampir di channel ini, kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya.